Calon aparatur sipil negara, CAS, Kejaksaan Republik Indonesia, mengikuti tes seleksi kompetensi dasar, SKD, di Unit Pelaksana Teknis, UPT, Badan Kepegawaian Negara Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Peserta CAS yang mengikuti SKD melalui Computer Assisted Test, CAT, mereka yang berdomisili di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Provinsi Babel dan mengikuti CAS di tahun anggaran 2023. Dari pantauan bangkapos.com di UPT BKN Kota Pangkal Pinang, antusiasme peserta sangat tinggi untuk mengikuti tes SKD yang dilaksanakan oleh pihak Kejati Babel bekerjasama dengan BKN Kota Pangkal Pinang. Satu persatu peserta seleksi nampak melakukan registrasi ulang yang diperiksa oleh pihak panitia dari Kejati Provinsi Babel, dengan menunjukkan kartu peserta ujian, KTP, sebelum diperbolehkan masuk ke ruang ujian CAT. Kali ini peserta yang mengikuti tes CAT sebanyak 1.639 orang yang dinyatakan lulus administrasi, yang sebelumnya peserta yang melakukan pendaftaran di bulan Oktober 2023 lalu di Kejaksaan RI pada wilayah hukum Kejati Babel sebanyak kurang lebih 1.800 orang peserta. Akan tetapi, terdapat kurang lebih 200 orang peserta yang tidak dinyatakan lulus administrasi saat melakukan pendaftaran kemarin dan tidak bisa mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu CAT. Kajati Babel Asep Mariono, yang diwakili oleh Ketua Panitia Seleksi CAS Ihwan Effendi mengatakan, pihaknya melaksanakan tes SKD melalui CAT bagi peserta yang mengikuti seleksi CAS Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejati Babel. Diungkapkan Ihwan selama 2 hari dilaksanakan tes SKD. Masih ada peserta yang tidak hadir untuk mengikuti tes yang dilaksanakan oleh pihak Kejati Babel yang bekerja sama dengan BKN Kota Pangkal Pinang. Pria berpangkat Melati 3 ini pun memaparkan, dari jumlah 4 formasi yang dibuka oleh Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejati Babel peserta yang mengikuti seleksi SKD sebanyak 1.639 orang peserta. Lebih lanjut Ihwan menegaskan, peserta yang mengikuti seleksi tes SKD dibagi dalam 2 sesi dan wajib hadir 1 jam sebelum pelaksanaan tes dimulai untuk melakukan registrasi ulang yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Kejati Provinsi Babel. Selain itu Ihwan menjelaskan, peserta sebelum masuk ke ruang ujian dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan catatan tidak boleh membawa apapun selain KTP, kartu ujian dan pensil untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan saat pelaksanaan ujian. Terutama tes SKD ini dilaksanakan secara tertutup hanya peserta yang boleh masuk ruang ujian, serta petugas dari BKN Kota Pangkal Pinang yang berada di ruangan saat pelaksanaan ujian SKD berlangsung. Tak hanya itu saja, Ihwan juga berharap peserta yang mengikuti seleksi CAS Kejaksaan RI dari Provinsi Babel bisa berhasil banyak yang lulus mengikuti seleksi CPNS tahun 2023. Tes hari ini adalah kelanjutan dari seleksi administrasi yang sudah dilaksanakan mulai bulan Oktober kemarin, yang mana total yang daftar di Babel itu untuk semua formasi ada 1.800 sekian, kemudian yang lolos seleksi itu ada 1.639 orang. Setelah lolos seleksi, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tes SKD, yang mana pelaksanaannya dimulai dari kemarin, ada 2 sesi kemarin dan hari ini 2 sesi. Kemarin yang nggak hadir 2, yang hari ini juga 2. Jadi total yang sudah mengikuti SKD sampai hari ini dan yang lagi berlangsung ini ada 296. Kemudian rincian dari 1.639 tadi, satu ahli pertama jaksa itu ada 57 orang yang ikut SKD, kemudian petugas barang bukti ada 72 orang, pengelola penanganan perkara 1.162 orang, penjaga tahanan 348 orang. SKD-nya sendiri dimulai tanggal 9 November sampai tanggal 15 November. Sesinya untuk hari ini dimulai jam 8 pagi, namun proses registrasinya dilaksanakan 1 jam sebelumnya karena memang dalam surat undangan ataupun pemberitahuannya peserta harus hadir 60 menit sebelum dilaksanakan tes. Pelaksanaannya 100 menit. 100 menit. Dengan berapa soal, Pak? Kurang paham karena kita sendiri nggak mengikuti, kita nggak boleh masuk di ruangan tersebut. Yang tahu dan bisa kompeten menjawabnya di AKN. Setelah tadi registrasi, kemudian masuk di ruang sini registrasi untuk mendapatkan PIN. Setelah PIN-nya itu didapatkan, kemudian menuju ruang tunggu. Ketika
mohon maaf, ketika sudah ada PIN, kemudian dicek wajahnya, disesuaikan dengan foto dan KTP. Ada yang tidak cocok apa enggak? Alhamdulillah dari semuanya yang sudah dilaksanakan 2 hari ini tidak ada yang tidak cocok. Tadi sempat ada satu perbedaan foto, tapi ketika sudah dilaksanakan kembali, dicek kembali sudah memenuhi syarat. Setelah recognition tadi baru dilanjutkan ke ruang tunggu. Ketika ke ruang tunggu, sebelum itu dilakukan body checking. Body checking ini tujuannya supaya tidak ada yang membawa alat-alat baik komunikasi yang sudah sedemikian canggih, mungkin pakai earphone. Untuk cewek-cewek kan pakai jilbab, jadi kalau yang seperti itu nggak akan nampak. Nah, makanya itu yang dilakukan pengecekan. Mungkin juga di bajunya dia mungkin ada kancing yang mengandung kamera atau apa. Nah, tujuannya adalah tidak ada bantuan dari pihak luar dalam mereka menjawab soal-soal.